Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Irnadias Ifada, STB 182219. Saya dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan 3 model layanan cloud. Keberadaan cloud computing menjadi salah satu teknologi yang sangat membantu dalam dunia bisnis. Cloud computing menawarkan kemudahan di mana kita dapat menyimpan atau mengakses data dari berbagai lokasi secara online. Biasanya terdapat 3 model layanan cloud. Nah, di sini yang pertama ada SaaS atau Software as a Service, kemudian ada PaaS atau Platform as a Service, kemudian yang terakhir ada IaaS atau Infrastruktur as a Service. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai SaaS. SaaS atau Software as a Service adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. SaaS memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Ketika kita menggunakan model layanan SaaS, kita hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana layanan tersebut disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintenance, karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan oleh penyedia layanan. Kemudian di sini terdapat karakteristik dari SaaS, yaitu dikelola dari lokasi pusat, kemudian di-host di server yang jauh, dapat diakses melalui internet, penggunaan layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, di poin terakhir ini, seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu ketika kita ingin menggunakan layanan SaaS, kita hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus tahu bagaimana data itu disimpan dan bagaimana aplikasi tersebut di-maintenance karena telah disediakan oleh penyedia layanan. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari SaaS. Kelebihannya pertama, kita bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri atau in-house development. Kemudian pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget yang tersambung oleh internet. Kemudian terdapat kekurangan dari SaaS, yaitu pertama interoperabilitas, kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi, kurang kontrol dan keamanan data, dan keterbatasan fitur dan performa. Kemudian kapan SaaS ini digunakan? Yaitu pertama ketika sebuah startup atau perusahaan kecil yang membuat aplikasi atau proyek dengan cepat dan tidak membutuhkan waktu untuk masalah server atau perangkat lunak. Kemudian ketika mengerjakan proyek jangka pendek yang membutuhkan kolaborasi cepat, mudah, dan terjangkau. Dan terakhir, aplikasi yang tidak terlalu sering dibutuhkan seperti perangkat lunak pajak. Selanjutnya di sini saat ini banyak sekali layanan SaaS di internet, mulai dari yang versi gratis hingga berbayar. Ini adalah beberapa contoh SaaS yang terpopuler, termasuk Google G Suite atau APPSI, kemudian ada Dropbox, Salesforce, Cisco WebEx, SAP Concur, Office 365, dan Adobe Creative Cloud, dan lain-lainnya. Di sini terdapat beberapa logo dari contoh SaaS seperti Dropbox, Office 365, dan Concur. Kemudian selanjutnya kita ke PaaS atau Platform as a Service. Adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Karakteristik dari PaaS yang pertama, dibangun di atas teknologi virtualisasi, sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan. Kemudian menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Kemudian mengintegrasikan layanan web dan basis data. Kelebihan dan kekurangan dari PaaS. Kelebihannya pertama itu pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Dapat diukur, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan dan migrasi lebih mudah ke model hybrid.
Kemudian kekurangannya itu fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Yang tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita. Sehingga kita harus tetap memperhitungkan resiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Kapan sih penggunaan PaaS itu? Penggunaan PaaS saat ingin merapikan alur kerja ketika beberapa developer mengerjakan proyek pengembangan yang sama, maka PaaS solusinya. PaaS sangat bermanfaat ketika harus membuat aplikasi khusus. Layanan cloud ini juga dapat sangat mengurangi biaya dan dapat menyederhanakan beberapa tantangan yang muncul jika kita dapat dengan cepat mengembangkan atau menggunakan aplikasi. Nah, di sini ada beberapa contoh PaaS, yaitu Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, Apache Stratos, dan OpenShift, dan lain-lain. Di sini terdapat beberapa logo dari contoh dari PaaS. Selanjutnya kita ke IaaS. IaaS atau Infrastructure as a Service adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruangan data center. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan kita menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat lunak. Selanjutnya itu karakteristik dari IaaS. Karakteristik IaaS yang mendefinisikan IaaS meliputi sumber daya tersedia sebagai layanan, biaya bervariasi tergantung konsumsi, layanan sangat scalable, banyak pengguna di satu perangkat, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur, dinamis dan fleksibel. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan dari IaaS. Kelebihannya yaitu model cloud computing yang paling fleksibel di antara dua lainnya. Kemudian mudah untuk mengotomatiskan penyebaran penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi. Klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka. Resource dapat dibeli sesuai kebutuhan. Kemudian kekurangannya yaitu saat kita menggunakan model layanan cloud computing IaaS, maka kita harus mengurus sendiri sistem operasi, keamanan, aplikasi, database, dan lain-lain. Karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Kemudian kapan penggunaan IaaS? Sama halnya seperti SaaS dan PaaS, ada beberapa situasi khusus ketika IaaS paling menguntungkan. Ketika kita mempunyai startup dan perusahaan kecil, IaaS mungkin solusi terbaik dibanding menghabiskan waktu dan uang untuk membeli dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak. Kapan saja kita tidak yakin dengan tuntutan aplikasi baru, IaaS menawarkan banyak fleksibilitas dan skalabilitas. Di sini contoh populer IaaS termasuk DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Service atau AWS, Cisco Meta Cloud, Microsoft Azure, dan Google Compute Engine atau GCA, dan masih banyak lagi lainnya. Ini merupakan gambar perbandingan dari 3 layanan cloud. Pertama kita ke SaaS atau Software as a Service. Di sini pada Software as a Service terdapat tabel yang semuanya berwarna orange. Ini menandakan bahwa layanan SaaS ini semua fiturnya telah di maintenance oleh penyedia layanan, sehingga para pengguna layanan SaaS ini hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus tahu bagaimana data disimpan dan bagaimana aplikasi tersebut di maintenance. Makanya itu layanan SaaS ini sangat cocok bagi perusahaan kecil yang ingin membuat proyek tetapi tidak mempunyai waktu untuk masalah server atau perangkat lunak. Kemudian kita ke PaaS atau Platform as a Service. Nah, di sini terdapat dua tabel yang berwarna biru. Ini menandakan bahwa layanan PaaS ini menyediakan kita untuk membuat aplikasi sendiri dan kita dapat mengelola data kita sendiri. Selebihnya itu
telah disediakan oleh penyedia layanan. Nah, kemudian kita ke IaaS. Pada infrastruktur as a service ini, lebih banyak tabel yang berwarna biru ini menandakan bahwa pada layanan IaaS ini kita dapat sangat leluasa untuk mengelola aplikasi yang kita buat. Nah, di sini terdapat application, data, runtime, middleware, dan operation system. Nah, di sini kita dapat mengelola aplikasi kita sendiri, data, runtime, middleware, dan sistem operasi kita sendiri. Sehingga layanan IaaS ini sangat menguntungkan bagi perusahaan kecil yang mungkin menghabiskan waktu dan uang untuk membeli dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi di sini dia sudah bisa untuk mengelola aplikasi sendiri tanpa harus membuang-buang waktu dan biaya. Nah, pada IaaS ini juga kapan saja kita yakin dengan tuntutan aplikasi baru, IaaS ini menawarkan banyak fleksibilitas dan skalabilitas. Sekian presentasi dari saya mengenai 3 layanan cloud computing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.